sini saya akan menjelaskan tentang APD atau alat pelindung diri, yaitu APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Dan saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari alat APD atau alat pelindungan diri. Pertama yaitu masker. Masker berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat yang kualitas udaranya buruk, seperti udara berdebu atau udara beracun. Yang kedua yaitu baju pelindung. Baju pelindung berfungsi sebagai untuk melindungi tubuh dari percikan atau zat maupun zat yang berbahaya. Yang ketiga yaitu kacamata pelindung. Kacamata pelindung berfungsi untuk melindungi mata dari partikel-partikel yang dapat mengiritasi mata. Yang keempat adalah pelindung kepala. Pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari zat-zat yang dapat merusak kulit kepala ataupun mengenai bagian rambut. Yang kelima adalah sarung tangan, berfungsi sebagai alat pelindung tangan di saat bekerja. Yang terakhir adalah sepatu pelindung. Sepatu pelindung berfungsi untuk melindungi kaki dari benda-benda yang dapat melukai kaki atau zat-zat yang dapat merusak kulit atau mengiritasi kulit kaki. Saya akan menjelaskan beberapa cara menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang pertama, masker. Caranya yaitu seperti memakai masker biasa. Ikat masker dengan ikatan hidup. Seperti ini. Yang kedua yaitu sarung tangan. Caranya seperti memakai sarung tangan biasa, yaitu masukkan ke semua tempat jari. Jadi kita lihat ya. Selanjutnya menggunakan kacamata pelindung. Seperti ini. Selanjutnya yaitu pelindung kepala. Masukkan semua. Jika tidak berkerudung, masukkan semua rambut ke dalam pelindung kepala. Sampai menutupi seluruh kepala. Rambut. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat menurut Undang-Undang Kesehatan. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat diberikan bebas kepada masyarakat tanpa resep dokter. Logonya yaitu lingkaran hitam berwarna hijau. Contohnya Sanaflu, paracetamol, dan antasida. Kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat keras tetapi masih dapat dijual dan diberi bebas tanpa resep dokter
dan disertai dengan tanda peringatan. Logonya lingkaran hitam berwarna biru. Contohnya Decolgen, Neosep, Paramex, dan Calpanax. Yang ketiga yaitu obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya boleh diberikan atas resep dokter, dokter gigi, ataupun dokter hewan, ditandai dengan tanda lingkaran merah dan terdapat huruf K. Contohnya amoksisilin, loperamid, dan bioplacenton. Selanjutnya yaitu obat psikotropika. Obat psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintesis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengarahan selektif pada ESP atau susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Penandaannya adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K berwarna hitam. Contohnya pentobarbital, amobarbital, dexamfetamin, metamfetamin. Selanjutnya yaitu obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang menimbulkan ketergantungan. Penandaannya yaitu palang mendali merah. Contohnya opium mentah, tanaman ganja, heroina, dan morfina. Dan yang terakhir adalah obat wajib apotek atau OA. Obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker, pengelola apotek atau apa kepada pasien. Contohnya asam mefenamat, salep-hidroxytison, salep-oksitetrasiklin, CTM, dan KB hormon. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang PKRT atau perbekalan kebutuhan rumah tangga. Yang pertama, yaitu PKRT kelas 1 atau resiko rendah. PKRT kelas 1 atau resiko rendah yang pada penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti seperti iritasi, korosif, karsinogenik. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran tanpa harus disertai hasil pengujian laboratorium, contohnya kapas dan tisu. Dan yang kedua yaitu kelas 2 beresiko rendah. PKRT resiko rendah yaitu PKRT yang pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosif, tapi tidak menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan disertai hasil pengujian laboratorium. Dan PKRT yang terakhir yaitu kelas 3 atau resiko tinggi. PKRT resiko tinggi yaitu PKRT yang mengandung pestisida di mana pada penggunaannya dapat menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik. PKRT ini sebelum beredar perlu mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi persyaratan melalui pengujian pada laboratorium yang telah ditentukan setelah mendapatkan persetujuan dan komisi pestisida. Contohnya anti nyamuk bakar dan repel.